Siapa yang gak kenal Inka Kristi? Kristi. Banyak orang yang non muslim gak? Ya. Tapi sahabatan sama almarhumah Nika Ardila tuh. Aku bagai nelayan. Lagu itu lagu Teh Inka. Ya. Diminta sama Tani ke nyesel nggak lagu itu diambil? Aku dikasih mimpi gini waktu itu. Hai, assalamualaikum guys. The Hakim Story. Jadi saya tuh punya 5 channel teh. The Hakim's channel itu untuk binatang, The Hakim's Junior itu untuk anak-anak, kemudian The Hakim's Aviary yang tadi tentang burung-burung. Terus Aisyah Kim itu tentang Aisyah, anak pertama saya. Nah, Kode Hakim Story itu ada tentang manusia. Dari kegiatan sosial, berubah dari manusia. Pokoknya apapun yang jelas orang-orang inspiratif kita undang untuk menjadi motivasi untuk semuanya. Dan kali ini ada Teh Inka Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah loh. Bisa ada di sini. Oke, siapa yang gak kenal Inka Kristi? Berkarir itu tahun 90-an atau 80-an ya? Enggak, aku tahun 90 ke atas. Gitu-gitu deh. Iya. 90 ke atas ya. Ini datang dari Bandung sengaja ke sini dan berangkat syuting juga sih. Ya udah jadi sekalian aja ya. Iya. Jadi kan orang Sunda juga. Oh iya, orang Sunda juga, betul. Jadi asli itu Sunda? Enggak, aku terlahir aja di Sunda, tapi di Bandung ya maksudnya. Tapi kalau asli nggak ada darah Sunda sama sekali. Oh, emang ya? Dari mana? Jadi mamaku ada Surabayanya, ada Maduranya, ada Kalimantannya, papaku dari Kudus. Oh gitu? Begitulah. Jadi Mbak Inka, bukan Teh Inka? Jadi enggak, kalau aku dipanggil Mbak malah jadi Cang, karena lahirnya kan di Bandung. Cuman kalau ngomong Sunda yang halus gitu ya sama orang tua kadang-kadang bingung, jadi ngomongnya Indonesia saja karena dari kecil papa sama ibuku tuh bahasanya bahasa Indonesia. Oke. Anak keberapa sih Teh? Aku ketiga. Anak ketiga dari? Dari 4 bersaudara, tapi anak yang kedua sudah tidak ada dari bayi. Oh, oke. Jadi 3 laki-laki. Perempuan, laki-laki, terus baru Inka bungsu, bontot. Jadinya akhirnya bontot. Iya, mamaku nggak tahu bakal ada bontot. Keluar bontot. Oke. Kristi, banyak orang yang non muslim nggak? Aku alhamdulillah sebenarnya gini, kalau dari keluarga, memang itu kalau dari keluarga kanan papa itu ada campur berbagai macam agama. Ya, jadi ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Kristen ya. Alhamdulillah aku terlahir dari yang Islam, papaku Islam dan mamaku Islam. Jadi aku dari kecil udah Islam. Oh gitu, walaupun namanya ada Kristi-Kristinya. Ada Kristi, kalau Kristi memang keluarga dari ibu. Ibuku memang keluarganya semua binnya Kris. Oh, ada Kristi gitu. Semuanya dari ibu ya. Oh gitu. Jadi, kalau Kristi itu tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga yang non muslim. Akhirnya terwujud menjadi seorang penyanyi profesional itu umur berapa? Itu tahun berapa? Masuk SMA kelas 1. Dengan Nika Ardila? Nika sudah lebih dulu. Nika dari tahun, kalau nggak salah 88 sudah rekaman ya. Oke. 88 udah rekaman, aku udah 91. Tapi sahabatan sama almarhumah Nika Ardila tuh? Dari TK SD. Ya. Wah, satu TK, satu SD? Enggak, dia dari TK, tapi aku nggak TK dulu. Aku langsung SD. Jadi rumah deketan atau karena satu sekolah? Nah, papa aku sama papanya almarhumah Nika Ardila itu adalah teman di PJKA. Jadi satu kerjaan juga. Terus Mami juga temenan sama mamiku. Kita tetanggaan juga. Jadi dari kecil temenan sama Teh. Iyalah, dari kecil banget. Tumbuh bareng. Dari unyu-unyu, dari tumbuh bareng sampai beliau wafat. Katanya karir Teh Inka juga tak lepas dari kiprah dari Teh Inka juga ya? Maksudnya diajak-ajak minta satu paket kalau misalnya gitu ya? Iya, apa tahu sih. Jadi gini ya. Jadi waktu itu jadi gini, almarhumah itu tahu setelah papaku meninggal. Jadi beliau itu karena memang sudah dekat sekali seperti keluarga. Jadi kalau misalkan ada acara-acara yang istilahnya almarhumah kan lebih dulu ngetop ya. Aku bukan siapa-siapa gitu. Dan memang papa tidak mengizinkan. Jadi aku ada rasa takut gitu. Tapi ketika papa meninggal, iya, perlu biaya. tapi Teh ayo gitu.
dia lebih apa ya, memotivasi aku suruh jadi penyanyi seperti dia gitu. Tapi aku mikir gini, jadi penyanyi kan capek banget, lihat dimintain tanda tangan kayak gitu-gitu pertamanya gitu. Taunya belum jadi apa-apa, tapi belum rekaman. Tapi almarhumah itu misalkan show di mana dia udah terkenal banget dengan bintang kehidupannya itu ya, dengan judul-judul lagunya. Terus pokoknya Mi ajakin gitu ya Inka pergi. Terus Inka disuruh nyanyi pertama gitu ya, misalkan 2 lagu. Nanti beliau memberikan uang untuk jajan. Pokoknya nggak boleh ngeluarin uang aja gitu sama almarhumah Inka Adil. Tapi emang baik banget ya Tani gitu ya. Baik. Saya belum pernah ketemu. Sebelum pernah ketemu, kita sudah dari kecil udah ketemu ya. Ya makanya kalau aku kan belum pernah ketemu, jadi belum tahu secara personal. Baik. Pada se-Bandung ya. Ini pada se-Bandung. Emang baik banget ya. Beliau itu periang, tukang ngemil. Terus apa ya namanya, orangnya tuh lebih, almarhumah itu ceria, selalu ceria, dan dia tidak bakhil, tidak pelit ya. Jadi Ya pernah dengar cerita katanya kalau dia dari luar negeri bawa 3 koper isinya oleh-oleh semua, teman-temannya dipanggil, buka kopernya, ambil yang disukai, sisanya baru buat dia. Iya, betul. Dan salah satu sebaik itu. Kan biasa kalau kita tuh yaudah ini punya gue, ini lu semuanya gitu. Justru teman-temannya dulu. Iya, jadi di luar itu ada lagi, misalkan gini, aku pernah nih ke Bali barengan gitu ya sama almarhumah. Aku pengen gitu ya sepatu itu, tapi aku belum bisa membelinya dengan harga yang segitu gitu ya. Terus kemudian almarhumah itu membeli sepatu itu. Gak lama kemudian ke rumah, nih sepatu katanya gitu. Kok dia bisa tahu? Karena waktu itu aku suka, tapi dia bilang enggak, katanya dia bilang di aku udah sempit, katanya bilangnya sih kekecilan, katanya bilangnya gitu. Terus aku bilang ini kan sepatu mahal, udah gitu enggak lah, katanya pakai aja, udah gitu. Jadi ya udah kayak gimana ya, seringan itu ya pokoknya ringan banget. Apalagi kalau misalkan kalau waktu dari kecil memang sudah begitu. Jadi dari kecil itu memang aku jadi melihat jadi sosok ayahku juga, dan ayahnya aku sama ayahnya almarhumah itu sama. Jadi kalau kemana-mana ayahnya almarhumah itu jadi tolong nanti Inka dijaga gitu ya, sama keluarga kita kan keluarga, seperti keluarga. Iya. Walaupun nggak ada hubungan darah. Jadi kalau misalkan kita udah selesai latihannya dari kecil tuh ya, itu ngumpet-ngumpet, aku ngumpet-ngumpet dari papa ya gitu. Tapi kalau papanya almarhumah kan tahu ya, diselamatin orang seragam untuk nyanyi juga ngumpet gitu ya. Nah udah gitu langsung pulang ke rumahnya almarhumah Nika Adila. Terus nanti neng aku pengen neng gitu ya. Terus dia kan apa ya, suaranya tuh masya Allah masih terngiang-ngiang. Suaranya tuh suka kalau manggil tuh mie, sampai kenceng banget nih. Mie pengen sambal peda jengkol. Jadi aku suka inget kalau inget kayak gitu ya, apalagi kalau mendengarkan suaranya yang masih terngiang-ngiang gitu ya, aku suka inget masya Allah kebaikan almarhumah itu nggak pernah lepas gitu sampai sekarang, tetap ada dalam hati. Makanya Inka buat lagu-lagu untuk almarhumah itu ya istilahnya mewakili dari semua orang yang pernah kehilangan seorang sahabat yang dicintai. Dan memang seorang almarhumah itu Nika Ardila tuh di mata Inka tuh baik. Lagu yang mana yang dipersembahkan untuk Nika Ardila? Waktu itu jadi almarhumah itu pernah ke rumah, ingin sekali menyanyikan lagu Aku Bagai Nelayan. Itu waktu itu jadi album itu album Inka yang kedua apa ketiga ya. Jadi itu ada di lagu ketiga ceritanya gitu. Nah almarhumah datang ke rumah. Sebenarnya ini nggak ada yang tahu nih, jadi akhirnya kita cerita aja nggak apa-apa ya. Jadi kebenarannya seperti ini. Jadi waktu itu pas dengerin setiap album mau keluar, karena pas Inka sudah rekaman, almarhumah tuh seneng banget gitu. Jadi sering ke rumah sambil ngasih sepatu waktu itu. Terus pas ngedengerin, aku suka nih yang lagu ketiga nih. Yang itu yang aku bagai nelayan. Udah ada di albumnya Inka sebetulnya. Udah. Tapi belum publish. Belum. Jadi dia suka. Itu sekitar 1 bulan udah mau beredar. Tiba-tiba almarhumah datang. Terus aku minta yang aku bagai nelayan. Tapi sedikit pun tidak pernah terngiang bahwa beliau akan wafat. Jadi kenapa Neng suka lagu ini? Oh suka aja, aku langsung mau telepon aja sama bosku, maksudnya sama dulu Kahon ya yang ngurus beliau itu. Nah kemudian aku ditelepon dari perusahaan, aku kan masih di Musika Studio.
Terus ditanya, Kak nggak apa-apa ya diambil 1, jadi masih ada 9 gitu. Jadi Akhirnya dari lagu 9. lagu itu lagu Teh Inka. Iya. Diminta sama Teh Nike. Diminta sama Nike, tapi akhirnya lagu itu jadi lagu berdua, artinya lagu yang pernah dibawakan lagu Inka tuh di tahun 95 kan itu kan. Dibawakan sama almarhumah 95 waktu itu. 94 atau 95 ya waktu itu almarhumah menyanyikannya. Tapi pas Inka lagu keluar itu di tahun 2005 dikeluarkan. Akhirnya dikeluarkan juga. Aku bagai nelayan. Yang sebetulnya punya Teh Inka, diminta sama Teh Nike, booming. Booming banget. 2005 dinyanyikan lagi. Dinyanyikan lagi, dan Inka senangnya gini ya. Nyesel nggak lagu itu diambil? Nggak sama sekali, karena gini. Memang rezekinya beliau ketika menyanyikan lagu Aku Bagai Nelayan. Ini kan senang banget, pas banget, dan musiknya juga nggak ada yang dirubah. Musiknya sama seperti musik yang udah direkam di album Inka. Terus akhirnya mendapat penghargaan, dan di album itu kan Inka di album yang nanti yang Ingin Ku Teriak itu juga dapat penghargaan. Jadi ya memang rezekinya masing-masing gitu. Iya gitu. Ya Allah. Tapi itu banyak cerita-cerita baik dan indah mengenai Nike Ardila ya. Ketika meninggal gimana rasanya? Ketika meninggal sama sekali nggak percaya, karena 2 hari sebelumnya waktu itu almarhumah itu telepon, karena kita ada syuting di televisi swasta dan kita selalu janjian di hotel yang sama waktu itu. Mau ketemu di hari Minggu ceritanya. Mau ketemu di hari Minggu. Nah, hari Selasanya kita ada syuting dulu. Gitu. Jadi, yuk kita ketemuan hari Selasa nanti di hotel yang sama. Langsung aja deh ketemu di sana, katanya gitu. Tapi nanti hari Minggu kita kumpul ya. Kita kumpul sama-sama, tapi beliau itu bukan hanya kumpul dengan para penyanyi yang sudah terkenal, yang sudah punya album banyak gitu, enggak. Beliau pengen ketemu dengan dulu penyanyi-penyanyi kita yang masih kecil tapi belum sempat rekaman gitu. Jadi pengen kayak reunian gitu teman-teman semua gitu ya. Jadi yuk kita ngumpul di hari Minggu kayak gitu. Nah, aku kan ya omongan biasa ya, omongan namanya kita masih remaja gitu ya. Dan aku pikir ayo gitu, udah sama gitu ya, sama musiknya tuh sama syutingnya ya bareng gitu ya. Udah pas hari Minggunya itu kan syutingnya Selasa rencananya, hari Minggunya tiba-tiba dapat telepon tuh pagi banget. Dapat telepon pagi banget, mohon maaf, Inka saya mau tanya apa betul almarhumah ke Ardila tuh meninggal. Terus Inka hanya dalam hati ada kaget, tapi wah ini orang iseng banget sih gitu, iseng banget ya, maksudnya telepon enggak lah gitu. Akhirnya dari TV Bandung sama telepon juga, nanya juga, Inka apa betul itu berita itu? Enggak, bohong, orang kemarin masih telepon kok. Udah gitu satu lagi, Musika Studio telepon, Inka saya mau tanya, apakah Nike, kan karena memang kita di Bandung ya, apakah Nike memang dengar-dengar katanya meninggal hari ini? Nah di situ Musika yang bertanya agak sedikit kaget banget, kemudian cari informasi, susah nih cari informasi kemana ya, ke wartawan mana, malahan tiba-tiba ada telepon wartawan mau minta wawancara. Mas, tunggu ya, saya lagi cari informasi tentang almarhumah Nike Ardila. Udah, tutup gitu ya. Kenapa nggak nelfon keluarganya Nike aja? Aku lupa nomor teleponnya, tiba-tiba blank aja gitu. Iya, panik. Udah gitu, alhamdulillah di rumah tuh ada yang suka nganter-nganter, seperti ya, asisten pribadi untuk mengantarkan kemana-mana karena aku masih kecil ya, jadi disupirin waktu itu. Tanpa aku bilang sama ibuku, pagi-pagi banget tuh aku langsung ke rumahnya almarhumah Nike Ardila. Dan ternyata sampai di sana di kejauhan tuh penuh banget yang namanya orang di jalan kan, dulu kan belum di dalam banget belum di tempat museum itu ya, masih di pinggir jalan situ, penuh banget orang. Itu sudah deg-degan banget, apakah berita itu benar atau enggak ya. Udah pengen loncat aja, pengen lari gitu ya. Pas begitu melihat, itu udah ngelihat lagi ada yang diusung. Yang diusung tuh
siapa? Inka langsung lari, pas lari ngelihat di situ mami lagi pingsan. Masya Allah, Inka di situ udah nggak bisa ngomong apa-apa, dan semua di situ ya biasa orang kalau ditinggalkan orang yang disayangi pasti ada tangisan ya, menangis dan ada rasa nggak percaya. Tapi melihat mami dalam keadaan tidak sadar, Inka langsung lari ke tempat kamar beliau. Kemudian sampai di sana baru Inka sadar dan Inka menangis itu, ciumin boneka-boneka almarhumah itu sama foto-foto kita yang lagi bareng-bareng sama-sama kita lagi waktu pernikahan Maniki Astria, itu kan bareng-bareng gitu ya. Terus udah gitu aku ciumin gitu ya satu-satu, ya Allah, aku betul-betul ternyata berita itu kehilangan seorang sahabat yang memang baik, dan itu rasanya sampai sekarang pun memang tidak bisa lupa ya, sampai sekarang kan dibikin lagu berdua ya sama almarhumah itu, karena memang dari musika tahu sendiri kita memang sangat dekat. Makanya mudah-mudahan insya Allah almarhum mendapatkan tempat terbaik, karena selalu baik dengan sesama, karena sebelum kejadian pun sempat mampir ke panti asuhan, sembunyi-sembunyi ngasih gitu ya. Dan ya itu tidak pernah ada yang tahu umur kita sampai kapan. Begitupun Teh Inka katanya tahun 99 itu jilbab itu, ngomongin soal jilbab nih, sudah mulai mencoba-coba, tapi tahun 99 masih pakai, pas ke panggung buka, turun pakai lagi. Karena dulu kan aku kan dari pesantren ya, pesantren dari TPA, kemudian pesantren 99, Pak Kiainya meninggal, kemudian cari lagi pesantren, kemudian 2012 diteruskan di 2012, di 2012 masuk 2013 kalau nggak salah ya. Banyak anak papa sudah nggak ada. Nah, apa yang bisa memberikan kepada papa? Ya jadi Inka bilang sama ibuku, Bu, ya ini jadi anak yang soleh luar biasa. Ya pengen dijadikan semua, mau anak yatim, tidak dilihat usia, dari anak-anak sampai orang tua yang ingin membaca Al-Quran, membaca dari hijaiyah sampai hafalan, belajar bahasa Arab dan semua, insya Allah kita gratis kan? Masya Allah, gratis? Semuanya gratis. Dan ini emang hidayah itu bisa datang dari mana saja ya, dari nonton acara di TV para penghafal Quran bisa tergerak hatinya gitu. Nah, ngomong soal hidayah, bisa diceritain singkat nggak mengenai pakai jilbab tadi kan 99 itu masih buka tutup. Pakai jilbab secara patennya 2012. Itu cerita gimana? Katanya ada hubungannya dan mimpi. Jadi gini, Inka tuh kan dari 99 itu, mungkin ini ujian dari Allah ya, sudah mau mematenkan jilbab. Tapi kan dari kecil itu kan buka tutup. Jadi sebenarnya dari orang-orang TV swasta itu udah tahu kalau datang ke TV itu selalu pakai jilbab. Tapi pas begitu tayang on kamera udah beda lagi ya, udah tergerai. Terus pulang pakai jilbab lagi. Terus mikir nih di rumah, apa-apaan ini? Suatu hari gitu ya, suatu hari dengan tiba-tiba, mungkin itu dari akumulasi kecapean atau mungkin itu teguran dari Allah ya, diberi sakit. Dia beri sakit yang cukup lama, yaitu 1 tahun. 1 tahun namanya. Jadi di situ kronis ya? Itu asam lambung. Asam lambung. Ya, asam lambung. Jadi sama sekali pusingnya luar biasa. Jadi jalan 1 langkah saja sudah seperti mau jatuh. Terus kemudian akhirnya berbaring terus. Begitu berbaring itu Eka dikasih mimpi. Mimpinya apa sih? Aku nggak tahu. Aku dikasih mimpi gini waktu itu. Sebelum mimpi itu kan aku harus di endoskopi karena apa sih penyakitnya gitu, kok sampai pusingnya segitu, nggak bisa jalan. Akhirnya dokter mengatakan sebenarnya tidak ada apa-apa katanya, dan dalamnya cuma ada sedikit goresan, mungkin ini ada asam lambung atau ada pikiran yang tidak bisa dikeluarkan atau apa gitu ya. Tapi waktu pas lagi ke tempat endoskopi itu seperti diusung mau ke tanah lahat.
gitu. Jadi perasaannya ya, bukan perasaannya, mimpi sebentar, mimpi sebentar. Oh, di mimpinya? Bukan, itu seperti atau sadar nggak sadar? Sadar nggak sadar tuh kayak lagi diusung ke tempat lahat seperti itu. Dan kemudian kan dibius ya, dibius itu milinya kan ditanya dulu sama dokter, kamu pernah dibius? Belum pernah. Dikasih mili yang sangat sedikit banget, karena ini hanya untuk 10 menit katanya gitu ya, untuk melihat hasil sini. Pas di bius itu Inka nggak bangun-bangun sampai nggak tahu berapa jam lamanya. Pikir orang sudah nggak ada. Nah udah gitu pas melek, ini kok putih semua ya, saya berada di mana nih gitu ya. Ada di, pikirnya sudah nggak ada gitu ya. Terus akhirnya dibangunin, kamu harus makan karena kamu nggak bangun-bangun katanya. Terus dikasih makan karena perut kosong, kan harus puasa dulu kalau endoskopi ya. Nah setelah itu baru pulang, ada mimpi ada seorang kakek tua tapi tidak terlalu nampak wajahnya, hanya dia samping-sampingnya tuh kayak ada cahaya seperti itu dan bersorban kalau nggak salah lihat gitu ya. Karena Inka tidak boleh melihat ke arahnya, pokoknya kamu diam saja karena beliau tahu Inka dalam keadaan sakit ya. Kamu diam saja di situ. Terus Inka bilang, siapakah engkau? Aku akan memberitahumu, ada seperti semacam, bukan seperti ya, ada semut kecil. Semut kecil itu berjalan dari kaki terus ke atas. Terus Inka bilang, Syekh gitu ya, Syekh ini kakek gitu ya, ini kok ada semut satu hitam besar sekali gitu ya. Terus biarkan dia berjalan ke arahmu gitu. Terus Inka bilang, saya takut karena semutnya besar sekali. Terus kakek tuh bilang, biarkan dia berjalan ke arahmu. Terus makin berjalan, kok makin naik gitu, makin takut. Satu ekor doang? Pertamanya satu, terus di belakangnya ikut. Tiba-tiba ada serombongan, di belakangnya serombongan. Naik ke atas? Naik ke atas, udah gitu, Syekh, saya takut. Inka tetap ngomong begitu, saya takut. Biarkan, kamu diam saja, terus kamu berdoa aja, katanya berdoa aja. Ya sebisanya ya itu, tapi dalam mimpi, itu jelas-jelas dalam mimpi, nggak mimpi, Inka nggak tahu ya, tapi dalam keadaan seperti halnya apa ya, dalam ketakutan gitu di mimpi. Terus merayap? Iya, merayap, kemudian semut itu menjadi banyak sekali, terus tiba-tiba menutupi kepala dan menutupi rambut. Dan nggak kelihatan apa yang, tidak terlihat satu helai rambut pun tidak terlihat, jadi tertutup ditutup semut. Ditutup semut sampai menutupi dada. Jadi di situ semuanya dalam keadaan posisi Inka memakai baju tidur, pakaian panjang, celana panjang begitu, tapi di sini dikasih semut semua tapi berbentuk hijab panjang. Masya Allah. Gitu. Jadi di situ Inka terbangun pas lihat jam itu jam 1 malam Jumat. Waktu itu Inka ingat karena terbangun. Masih tanggalnya masih ingat? Masih ingat waktu itu tahun 2012 ya, 2012, dan waktu itu malam Jumat, yang jelas Inka mendengar banyak takbir di situ, banyak sholawatan juga di situ. Masya Allah, indah banget. Terus nggak lama dari situ, karena niatan Inka mau berangkat umroh dan ingin berhaji juga ya. Niatan kalau misalkan Allah memberikan kesempatan Inka hidup, Inka ingin tidak menunda lagi berhijab, berumroh dan berhaji. Akhirnya dari situ langsung. Alhamdulillah semuanya terlaksana dan ya Masya Allah ya, itulah maksudnya karena niat yang begitu besar dari Inka sendiri ya, karena Inka memang sudah berjanji bukan kepada diri sendiri tapi kepada Allah tentunya ya. Bersujud minta mohon dipanjangkan usia untuk bisa ke tanah suci dan menutup aurat. Dan alhamdulillah sampai sekarang berikan kelancaran, travelnya lancar. Travelnya apa namanya? Neptur. IG-nya apa? Teman-teman kalau misalkan mau yang ada di Bandung khususnya ataupun dimanapun berada, tinggal aja websitenya, tinggal aja Neptur ya. Kita udah ngobrol di sini ya, mudah-mudahan diambil hikmahnya bahwa hidayah itu bisa datang dengan cara apapun, tapi yang jelas kita harus menjemput hidayah tersebut. Jangan menunda-nunda untuk berubah dan berhijrah.
hijrah itu proses, tidak ada finishnya. Dan pengalaman hidup itu membuat kita bisa menjadi sosok seperti yang kita inginkan sekarang. Ada itu kan kalau mau donasi ikut itu boleh loh. Dengan senang hati kita terima pasti. Boleh. Coba sebutkan kali aja yang nonton ini akan tayang cepat kok. Boleh kalau misalkan teman-teman mau yang berdonasi istilahnya mau mewakafkan Al-Qur'an, karpet atau whiteboard dan sebagainya, keperluan untuk membaca Al-Qur'an ya tentunya dan hafalan, bisa ke nomor telepon langsung ke di sini nih. Ya, harus nomor itu saja. Hati-hati penipuan ya. Oke. Jadi nomor itu saja. Semoga dilancarkan rezekinya karena benar-benar nih Van, semuanya kita sama suami kita sendiri berdua dulu. Kita bisa beli apa dulu, misalkan yuk kita beli meja-mejanya dulu, kita nanti tata meja dulu setelah lebaran ini. Aduh, insyaallah dilancarkan ya. Amin ya Allah. Nanti insyaallah saya juga akan ikutan. Yuk, mudah-mudahan kebajikan yuk, mudah-mudahan bulan Ramadan ya. Teman-teman. Amin. Sip. Oke guys, ayo, kita tidak pernah tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, satu lagi. Ini bukan Inka membanggakan seorang Irfan Hakim, tapi di situ salah satunya adalah berawal dari ketika Inka melihat seorang Irfan Hakim yang selalu membawakan acara-acara tersebut. Jadi air mata itu selalu berlinang dan memang Inka juga ingin memberikan mahkota kepada orang tua, ya salah satunya itu ingin membuat tahfiz Quran ya. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan alhamdulillah Allah memberikan amanah tempat di situ dan memang hati Inka udah kesana, jadi insya Allah mudah-mudahan terlaksana dan lancar. Insya Allah. Karena itu bukan kita ya disebut kita mengidolakan ya, kita mengidolakan manusia tidak apa-apa tapi tidak berlebih ya. Oke guys, follow IG-nya, IG-nya apa? Channel YouTube-nya Inka Stories 99 juga. Inka Stories 99. Iya. Oke guys, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1.